Ya gini, yang namanya cinta itu juga kita pakai logik ya. Justru dengan kita cinta itu kita harus menjaga dia, membuat dia itu tetap terlihat cantik gitu. Banyak orang yang bilang, wah cinta itu janganlah pandang dari fisik. Kalau kita cinta itu kita harus bantu dia mempercantik fisiknya dia. Itu kita ibaratnya punya mobil, kita cinta sama ini mobil, kita sayang sama ini mobil, mobil akan kita modifikasi sedemikian rupa kan. Kita akan bikin tambah ceper, tambah bagus kan gitu. Kira mesinnya kita rawat dengan baik kan gitu. Kalau rusak-rusak mah itu nggak cinta namanya. Itu sama dengan menyiksa. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah rujuk walaupun masih dalam masa percobaan. Awalnya kan memang Pablo memutuskan untuk percobaan 7 hari dulu. Cuman sampai sekarang Bang Pablo masih belum memberikan keputusan akhirnya karena dirasa masih ada yang kurang dari aku yang harus dirubah. Salah satunya dari sikap-sikap aku dan di situ masuk ke dalam perjanjian. Jadi pada saat rujuk juga ada perjanjian di mana poin-poinnya itu aku harus melaksanakan sesuai dengan apa yang ditulis dalam perjanjian. Oke, apa aja sih mungkin perjanjiannya mungkin Bapak Bro? Perjanjiannya Poin-poinnya. perjanjiannya lebih kepada sikap-sikap aku yang dia kurang suka gitu. Sikap-sikap aku yang mungkin negatif menurut dia, jadi aku harus rubah gitu. Dan salah satunya pada saat rujuk 7 hari ini aku dituntut untuk ngurusin badan 14 kilo gitu kan, karena aku naiknya kan 14 kilo. Sampai sekarang aku belum kembali normal, jadi apakah itu pertanda bahwa 7 hari itu nggak cukup? Silakan tanya langsung aja. Nah, gimana Bang Pablo, kenapa harus memberikan syarat harus turun berat badan nih kepada Pak Le? Ya kayak yang sering gua sampein bahwa di sekeliling gua itu ceweknya cakep-cakep semua, seksi-seksi semua, kurus-kurus semua. Gua pengen yang di rumah juga begitu gitu supaya menghindari gua berbuat maksiat di luar. Justru gua punya niat yang baik untuk rumah tangga gua. Jadi dia kan juga sering ngomong sama gua, dia tuh rela mati buat gua. Nah sekarang yang gua minta nggak mati, gua cuma minta kurusin badan, nggak susah. Jadi harus dilakuin. Nah, ini kan berarti belum turun juga nih. Ini gimana? Masih waktu setelah 7 hari atau pengen? Gini, sebenarnya untuk keputusan di dalam hati sudah ada, tetapi untuk membulatkan lagi ya masih butuh waktu. Oke. Masih butuh waktu panjang karena ini kan piring yang sudah retak, harus disambungkan lagi, harus di penyesuaian lagi, harus lakukan penyesuaian lagi gitu. Untuk introspeksi masing-masing diri itu jauh lebih baik lah. Tapi targetnya terlalu cepet ya, dia minta sehari 1 kilo turunnya. Oke. Aku belum bisa menyanggupi, karena aku naiknya 14 kilo, berarti kan 14 hari. Dan aku mau puasa, mau olahraga pun aku rasa kalau 1 hari 1 kilo berat. Tapi aku berusaha sih, sampai sekarang udah turun, cuman belum sampai 14 kilo. Oke, nah ini kan Kak Ray akan berusaha untuk memenuhi kemauan dari Bang Ray. Berarti artinya Kak Ray masih cinta banget sama Bang Ray dong? Atau seperti apa? Bang Pablo, Iya Bang Pablo, sorry. Bang Ray. Gimana? kalau cinta mah aku selalu bilang cinta kan. Satu, aku cinta, yang kedua aku udah ada anak, dan yang ketiga aku udah pernah gagal, gak mau gagal lagi gitu. Jadi menurut aku makanya aku bilang ya nggak apa-apa, kamu mau ada wanita lain pun aku tidak masalah, yang penting kamu tetap sama aku gitu. Karena menurut aku terlalu mahal kalau aku harus egois, kalau dia selingkuh terus kita pisah, terus anak aku jadi korban lagi nggak punya bapak, itu sangat menyedihkan sekali menurut aku. Lebih baik aku yang berkorban demi anak aku, yang penting dia tetap bapaknya anak-anak aku. Oke, nah kalau Bang Pablo sendiri kan bisa dikatakan berarti kalau ada syarat untuk turun berat badan kan berarti mau melihat fisik juga nih. Ini seperti apa sih cinta dari Bang Pablo ke Kak Ray? Ya gini, yang namanya cinta itu juga kita pakai logik ya. Justru dengan kita cinta itu kita harus menjaga dia, membuat dia itu tetap terlihat cantik gitu. Banyak orang yang bilang, wah cinta itu janganlah pandang dari fisik. Kalau kita cinta itu kita harus bantu dia mempercantik fisiknya dia. Itu kita ibaratnya punya mobil, kita cinta sama ini mobil, kita sayang sama ini mobil, mobil akan kita modifikasi sedemikian rupa kan. Kita akan bikin tambah ceper, tambah bagus kan gitu. Kira mesinnya kita rawat dengan baik kan gitu. Kalau rusak-rusak mah itu nggak cinta namanya. Itu sama dengan menyiksa. Oke. Nah sekarang masih cinta atau gimana nih? Gue sama semua orang cinta, termasuk sama seluruh rekan-rekan media mah gue cinta banget.
sama istri juga. Iya sama dia cinta, sama semua orang cinta lah. Tapi kan ada yang spesial sama spesial dong bang. Nggak ada yang spesial gitu. Kalau spesial pakai telur 2. Nggak ada yang spesial, semua mah cinta. Tapi Gitu. kemarin aku lihat postingan Bang Pablo nih, yang kalian berdua Happy Valentine's Day gitu. Berarti kan menunjukkan kalau Bang Pablo juga masih cinta sama Kare dong. Ya itu peras-peras aja sih supaya dilihat sama netizen itu wah baik-baik. Dan itu aku yang kasih surprise loh. Cewek yang kasih surprise buat cowok. Kan kebalik kan dunia ini kan. Ya karena untuk meraih hatinya dia apa gitu kan, harus sesuatu yang menyentuh hati gitu. Makanya aku di vlog tersebut aku memberikan hadiah untuk dia. Secinta apa sih Kare dengan Bang Pablo? Sampai segitunya loh. Cinta mati. Itu kan cinta mati kan, berarti kalau untuk kurusin badan 7 kilo mah mudah lah. Tapi harus, maksudnya dia harus memberikan syarat-syarat juga harus masuk akal ya. Maksudnya kan gini, dia pengen 1 hari 1 kilo gitu kan. Itu kan walaupun aku secinta apapun, menurut aku 1 hari 1 kilo itu sulit. Coba siapa sih yang bisa dengan 1 hari turun 1 kilo selama 14 hari, karena berat badanku 14 kilo. Aku pun belum tentu sanggup gitu, karena aku juga mikir pakai logika untuk mencapai itu. Kalau aku punya tongkat magic sih bisa merubah. Iya, Itu masih logik sebenarnya, 1 hari 1 kilo. Candi Borobudur aja dibangun 1 hari loh, masih logik banget gitu. Jadi wajar lah ya kalau untuk turunin berat badan 1 hari 1 kilo. Oke. Nah, kemarin Bapak sempat lihat juga di postingan kalian nih, liburan bareng pas berenang di villa harga 30 miliar. Itu kan kayaknya juga romantis juga tuh. Ini harus juga atau gimana sih Bang Pablo? Endorse. Berarti emang Enggak lah. tuntutan kerjaan atau gimana? Enggak lah, enggak. Ya emang yang gue kesono kan nggak cuma berdua. Oke. Gue datang tuh kan di sana tuh sama anak, sama karyawannya. Memang niat gue adalah membahagiakan mereka. Karena gue tuh dilahirkan di muka bumi ini untuk membahagiakan banyak orang. karena sekarang anakku juga udah pintar. Kalau misalnya aku lagi jalan sama dia sendiri, Mami, Dedi mana? Kok Dedi nggak ikut? Coba video call ini. Jadi kayak nanyain Dedinya terus kayak gitu. Jadi anakku udah pinter banget. Jadi kalau ada yang beda sama kita tuh dia langsung nyamperin Dedinya atau nyamperin maminya gitu. Anak itu sensitif banget dan sangat diplomatis gitu. Jadi kalau ada mami Dedinya, aku sayang sama Dedi. Nanti ada maminya, aku sayang sama mami. Aku mau tinggal sama mami, aku mau tinggal sama Dedi. Jadi kita kayak skakmat gitu, kayak kita di skakmat gitu sama pernyataan-pernyataan anak yang sekecil itu. Jadi gak tega banget kalau harus berantem di depan anak atau cuek-cuek di depan anak gitu. Berarti dia pengen melakukan apapun untuk anak juga berarti ya Pak Ray? Kalau dari aku begitu. Kalau dari kamu? Ya pasti gue mau ngelakukan yang terbaik lah untuk keluarga, untuk anak. Maka itu gue balik ke rumah dan gue memilih untuk tetap di sini gitu. Itu makanya gue karena ya demi anak, bukan yang lain-lain kok. Tapi dia nggak pulang tiap hari kok. Oke. Tapi ada perasaan yang sama nggak sih dengan sebelum ada tragedi kemarin gitu sama Pak Ray itu gimana? Sama aja sih semua, isi perasaan mah sama aja. Kalau gue mah yang penting apa yang pas di mata dan di hati saya mah saya diemin. Tapi kalau ada yang nggak pas pasti sih saya akan bereaksi, itu aja sih. Nggak pulang tiap hari, anak gimana ya nggak sih? Ya kalau masalah pulang tiap hari atau enggak kan itu tuntutan profesi ya. Gue kan lawyer, gue harus nanganin klien, apalagi selama sekian lama sudah di penjara, otomatis pengen balik modal lah, gitu. Pengen kerja lah. Gitu. Oke. Mengenai yang kemarin juga yang villa 30 miliar, katanya pengen beli juga nih kalian atau gimana? Ya rencana. Ini Pengen lagi juga. negosiasi. Karena kan aku kan sekarang udah ada program Raise Angels. Ya, jadi Raise Angels itu aku mengangkat bakat-bakat angels yang punya multi talented yang memang untuk kita kelola dan kita buatkan sedemikian rupa menyalurkan talent-talent mereka gitu. Jadi aku butuh yang memang villa yang banyak kamarnya. Kebetulan villa tersebut kamarnya banyak. Jadi cocok untuk base camp dari Raise Angels di situ. Jadi buat syuting juga gitu. Oke, tapi itu kan berarti yang Raise Angel itu yang kemarin ditekan sama Bang Pablo ya, yang banyak kan. Nah, itu kan jadi akhirnya banyak netizen yang julid gitu Bang. Jadi katanya, kok Bang Pablo setelah keluar dari sana malah makin gini gitu. Ini gimana tanggapan dari Bang Pablo sendiri? Gini ya, gue waktu di penjara itu, apalagi waktu di Rutan Cipinang, isinya itu semua lelaki semua, pria-pria semua. Sehingga gue pada saat keluar itu gue harus mencuci
merefresh otak gue dengan cara gue harus bergaul dengan begitu banyak wanita-wanita. Gue mau ngetes gue tuh masih normal apa enggak sih gitu loh. Itu aja sih gitu. Masih normal. Kadang-kadang aku suka kecolongan. Jadi lagi syuting Raise Angels, aku ngurusin banyak Angels kan. Ketika aku lagi ngurusin ini itu tuh dia udah foto-foto sama Angels. Tahu-taunya pas udah selesai baru aku tahu. Terus udah TikTokan udah tayang baru aku tahu gitu. Kadang-kadang susah diatur juga gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kadang-kadang ya sebenarnya aku nggak cemburu ya, agak suka aja gitu. Maksudnya dia kayak gimana ya? Kayak ngelakuin sesuatu yang tiba-tiba kita udah tahu pas udah dia selesai lakuin gitu. Ya wajar lah ya. Sekaligus nyari yang mana yang cocok kan, sambil kita milih-milih aja lah. Nah, Mereka kan adik-adian aku semua. oke. Jadi ya aku nganggap ya adik-adik lah, maksudnya angels aku lah gitu. Tapi itu berpeluang bakal tadi ya dibilang katanya mau poligami. Ini seperti apa berpeluang ke situ atau gimana Bang? Ya kalau masalah berpeluang itu walau alam ya, kita nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Semua kita kembalikan lagi ke rencana Allah. Kalau memang Allah berencana gua harus poligami ya gua pasti akan tetap poligami. Tapi kalau enggak ya enggak juga, nggak bisa Ada juga. niat ya untuk poligami? Kalau niat sebenarnya besar gitu, niat untuk poligami, karena semua lelaki di dunia ini pasti punya niat untuk poligami. Masalahnya nyalinya ada apa enggak? Gitu kuncinya. Ya kan? Nah, kesiapannya seperti apa? Bisa adil apa enggak? Sanggup apa enggak? Kan begitu. Itu poinnya. Karis sendiri gimana tanggapan pengen poligami? Poligami itu bukan sesuatu yang bisa dimain-mainkan. Berarti kalau dia udah memutuskan untuk poligami, dia harus ibadah tingkat tertinggi. Artinya dia harus bisa adil dari sisi materi, kasih sayang, waktu. Semua harus benar-benar menyeluruh. Jangan sampai ada istri-istri yang merasa terjolimi. Kalau ada yang terzolimi berarti dia gagal melakukan poligami tersebut. Ya aku menyerahkan lagi kembali kepada dia gitu kan. Apakah dia sanggup untuk melakukan hal itu gitu. Kalau dari aku memberikan lampu hijau karena aku sayang sama dia, tidak ingin terjerumus dosa. Aku juga udah hijrah gitu. Karena aku nggak beri lampu hijau pun dia di belakang-belakang nyuri-nyuri waktu gitu kan. Bayangkan aja di Polda Metro aja kita masih satu blok gitu, dia masih sempet-sempetnya mengundang siapapun itu untuk datang sebelum Covid ya gitu, tanpa sepengetahuan aku, dan aku baru tahunya pada saat aku keluar dikasih tahu sama teman-temannya dia gitu, bahwa dia pernah sini, bahkan pelukan gitu kan, maksudnya kalau klien kok pelukan gitu kan. Nah berarti kan aku harus introspeksi diri dari situ. Kalau aku melarang sama aja toh dia juga akan melakukan gitu, justru malah dosa kan, berzina, selingkuh dosa. Jadi aku saking sayangnya sama dia, aku memberikan ya udahlah nggak apa-apa, toh aku juga nggak muda lagi, aku juga harus harus ikhlas demi anak-anak. Mungkin aja jalan surga aku dari situ, walaupun jalan surga yang lain banyak menuju surga, tapi kita kan nggak pernah tahu jalan surga yang mana yang kita berhasil. Ya aku jalanin aja semuanya. Tapi kan karya juga banyak yang beberapa artis juga yang akhirnya gagal gitu setelah bertahun-tahun poligami. Siap gak sih dengan akan kondisi itu mungkin karya sendiri? Aku nggak pernah berandai-andai ya, karena aku harus menjalani baru aku bisa tahu gitu loh gagal atau enggaknya gitu kan, karena aku belum tahu, karena belum bisa menjalani gitu. Jadi aku nggak mau berandai-andai, aku jalani aja apa yang ada di depan mataku, yang kejadian di depan aku gitu. Lillahi ta'ala, yang penting aku karena Allah, bukan karena orang lain gitu kan. Karena aku kan sekarang udah hijrah, aku sayang dia karena Allah. Kalau dulu waktu sebelum hijrah dia bilang mau poligami, aku langsung bilang aku bunuh dulu kamu gitu kan, karena aku nggak rela banget dia dimilikin sama orang lain gitu kan. Tapi kalau sekarang justru tingkatan cinta aku malah makin meningkat. Semakin aku cinta, semakin aku memberikan peluang untuk itu. Ikhlas ya berarti ya? Iya, jadi kita udah levelnya tuh udah kayak ibadah gitu ya, level yang udah bukan duniawi lagi gitu. Bang Pablo ini kan udah dikasih lampu hijau nih sama Kare. Bagus. Udah ada pilihan belum sih mungkin Bang Pablo, mungkin pilihan calon-calon yang mungkin akan? Belum lah, karena gue tuh segala sesuatu tuh nggak bisa direncanakan. Karena kalau segala sesuatu tuh direncanakan biasanya gagal. Gue tuh orangnya begitu tuh. Gue tuh rencana dari jauh-jauh hari, gue mau ini, tapi selalu gagal gitu. Jadi gue lebih bagus ya flow aja gitu, let it flow aja. Jadi nanti kalau seandainya di tengah jalan emang lagi niat poligami, ya tinggal cari di material kan banyak. Mana yang cocok ya kan, ukurannya yang pas. Nah, udah. Nah, tapi kalau misalnya dari Kare sendiri ada nggak sih kayak
kan biar cocok gitu, biar kamu misalkan nanti kalau emang mau jadi poligami kan ada istri muda, kayak biar cocok gitu sama kamu, ada nggak sih kayak syarat-syarat gitu untuk kayaknya kayak gimana gitu? Ya harusnya yang punya karakter tulus ya, baik, yang memang karena Allah juga, bukan karena ada embel-embel karena dia misalnya seorang pengacara atau dia punya uang banyak atau dia terkenal, jangan kayak itu. Maksudnya yang memang benar lillahi ta'ala, benar-benar gak ada niat pansos atau punya keuntungan lah, oportunis lah begitu. Kalau memang dia aku lihat tulus bener, kan kita harus ngecek juga ya, maksudnya ngecek dia tulus gak, karena kan kalau kita menjalani rumah tangga itu nggak selamanya di atas. Kalau tiba-tiba lagi ada di bawah, terus dia ditinggal sama istri mudanya, kan kasihan dia gitu. Nah, Pada rencana karya yang mau nyariin. iya biar klop banget gitu. Ya, nanti kita lihat ya, karena itu kan belum jadi rencana. Karena niat juga enggak sih sebenarnya, cuman hanya ya maksudnya niat ya niat gitu, maksudnya tapi nggak kepikiran sampai sana gitu. Maksudnya mau harus poligami, nggak juga lah. Yang penting let it flow aja gitu. Nanti kalau niat pasti akan ada dengan sendirinya. Nanti gue bikin audisi lah, tenang aja. Audisi mencari Pablo mencari istri. Nanti kita bikin, tenang aja. Tereji sendiri pengennya yang sama kayak Karya atau beda? Pasti beda lah, biar berbagai macam karakter kan. Ya, kan asik gitu. Orang kalau udah punya mobil merah nggak mungkin mau mobil merah lagi, dia akan cari mobil hitam gitu kan. Jadi biar satu hari pakai mobil hitam, satu hari pakai mobil merah gitu. Jadinya ya aku sih mandangnya poligami itu adalah solusi ya. Maksudnya kita kalau rumah tangga kita bermasalah dan ada sesuatu yang ini, dengan poligami itu solusi gitu ya. Bukan poligami itu menjadi suatu hal alasan supaya orang bisa gitu untuk poligami. Jadi menurut aku berpoligamilah sesuai dengan aturan yang ada. Artinya kan kenapa agama Islam membolehkan poligami, karena poligami itu solusi bagi rumah tangga yang memang misalnya dia pekerjaannya jauh, istri di mana, si suami harus bekerja di mana, kan istrinya nggak bisa ngurus tuh selama berlayar lah misalnya. Mungkin dia poligami karena untuk memenuhi kebutuhan si suami itu, atau misalnya tidak dikaruniai keturunan gitu kan, dia bisa berpoligami gitu kan untuk memperbaiki untuk menelurkan keturunan gitu. Atau hyper gitu, yang satunya hyper itu juga bisa jadi solusi. Iya. Jadi sebenarnya poligami itu diciptakan atau diperbolehkan karena untuk menjadi solusi. Kalau aku, iya, jadi solusi. Jadi kalau memang di rumah tangga kita tidak ada masalah, itu tidak diperbolehkan poligami pun tidak masalah gitu. Dan intinya gue sih selama ini masih selalu dapat solusi yang lain lah selain poligami. Oke. Gitu. Bang Pablo, ada juga yang bilang netizen yang julid katanya setelah kamu keluar dari sana, kok makin cuek sama para itu seperti itu? Sama aja, cuman perasaan netizen aja kali. Karena netizen mungkin udah lama nggak ngelihat gua kali ya, tiba-tiba ngelihat gua tuh kayak ada sesuatu yang beda gitu. Padahal sebenarnya sama aja gitu. Itu kebalik. Justru yang dulu kita mesra apa segala macam, Itu banyak fake-nya. itu banyak fake-nya. Yang sebenarnya Pablo tuh sebenarnya cuek banget ya, kayak beginilah dia. Dia sedikit ngomong, terus kalau ngomong pedas itu emang dia, maksudnya dia nggak fake, jelek buruk gitu. Nanti kalau gua tunjukin sifat asli nggak ada yang mau wawancara gua nanti. Berarti sebelum dari sana introspeksi diri berarti ya? Atau Sebenarnya kalian? nggak introspeksi, ya introspeksi diri begini, lebih merasa bahwa lebih bagus jadi diri sendiri aja gitu. Lebih bagus jadi diri sendiri, udahlah nggak usah ditutupi lah begitu. Mau orang suka mau orang nggak suka itu urusan nanti gitu. Ya gue ya begini gitu. Yang kalau ada sesuatu hal itu pasti gue akan omongin langsung gitu. Baik itu di depan media, ya itu urusan medianya nanti kalau ngesensor ya. Tapi kalau gue ya begitu orangnya. Apa yang gue omongin itu tulus dari hati gue gitu. Mau nanti urusan hukum lagi ya itu urusan nanti lah gitu. Yang penting gue mah udah omongin apa adanya. Kalau dari aku kok rumah tangga diumbar-umbar seperti itu. Aku malah mikirnya kejadian yang lalu, musibah yang kita jalani berdua itu kan menjadi konsumsi publik gitu kan. Seluruh Indonesia tahu. Nah, aku maunya juga ya inilah rumah tangga aku, nggak apa-apa netizen tahu. Justru omongan-omongan netizen yang baik-baik itu, jadi kakak nggak boleh begini, kakak kan udah hijrah, kakak harusnya begini. Nah itu aku kadang-kadang dapat masukan juga dari netizen-netizen yang punya positive thinking terhadap aku. Karena alhamdulillah semenjak aku berhijrah, hijab, banyak netizen yang punya ngefans lah gitu, karena Karya sekarang lebih kalem dan lebih ini, jadi mereka ada beberapa banyak memberikan masukan. Nah jadi aku mau memang rumah tangga aku lebih baik, makanya aku
nggak apa-apa lah netizen tahu keadaan rumah tangga aku seperti ini supaya aku bisa ke depannya lebih baik lagi dengan omongan-omongan netizen yang membangun loh gitu kan. Oke, ini kembali ke masa percobaan, ini udah hari berapa sih atau udah kelar? Udah lebih dari 10 hari. 10 hari? Udah lebih 10 hari ya. Udah hari ke-18 kan. Kira-kira udah ada keputusan nggak sih mungkin Bang Pablo? Ya, sebenarnya keputusannya sudah ada lah gambaran, cuman masih ingin membulatkan keputusan aja, masih ingin memastikan aja bener nggak sih, jangan sampai nanti gue salah ngambil keputusan kan begitu. Gitu. Yang pasti dari sepanjang ini gue lihat dia banyak perubahan, banyak dia lebih soleha, lebih bener-bener lah sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah, lalu nurut sama suami, itu jauh lebih ini. Karena ada pengalaman, gue kalau dulu kan dia masih haus juga dengan hal-hal yang berbau materi ya. Lalu belakangan ada satu orang yang sama-sama ditahan waktu itu di Polda gitu ya, tahanan juga. Dia pengen naikin anaknya ceritanya. Dia pengen naikin anaknya, ngomong sama dia mau menyediakan uang sekian lah gitu untuk anaknya itu bisa naik gitu, artinya menjadi punya pamor. Tapi kita nggak mau, dia nggak mau, dia lebih bagus nolak uangnya. Dan akhirnya si anaknya itu main settingan sama orang yang mau dibayar dengan nasi padang doang. Itu doang. Oke. Terakhir, harapannya mungkin dari Karis sendiri apa sih untuk masa percobaan ini, Karis? Harapannya semoga keluarga aku kembali utuh, sakinah mawaddah warohmah, terus kita diberikan kesehatan. Aku udah gak mau yang terlalu ini, aku mensyukuri apa yang udah ada gitu. Aku bisa bertemu dengan keluargaku, anakku, suamiku, bisa bercengkrama, melihat dia dari dekat aja aku udah syukur alhamdulillah gitu. Jadi menikmati setiap waktu kebersamaan bersama anak dan suami, itu hal yang sangat aku impikan dan dambakan dari beberapa waktu lalu semenjak terpisah kan sama dia. Aku untuk pertama kalinya aku terpisah di dalam penjara. Sebelumnya kan memang belum pernah terpisah. Jadi begitu dipersatukan lagi aku sangat merasa bersyukur sekali. Dari Bang Pablo sendiri apa Bang Pablo? Ya memang sih orang kalau dekat-dekat gue sih banyak yang bersyukur ya. Maksudnya bisa dekat sama gue, pria yang nyari sempurna ini kan, sih asik gitu. Karena kita nggak pernah tahu loh waktu yang besok, belum tentu umur kita sampai gitu. Jadi manfaatkan waktu sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Siapa tahu besok ajal aku udah selesai, tapi kemarin-kemarin kita sibuk dengan kerjaan, duniawi. Ternyata orang yang di samping kita ini ternyata udah mau ninggalin kita dan kita nggak ada persiapan dan tidak memaksimalkan pada saat diberikan kesempatan oleh Allah. Aku nggak mau jadi orang yang seperti itu. Dari Bang Pablo sendiri apa harapannya mungkin untuk syarat-syarat yang diajuin ke Karis? Semangat terus aja. Semangat terus, lebih berjuang lagi, memperjuangkan keutuhan rumah tangga, itu aja sih.